Binibetan. Angkat tangan. Binibetan. 3. Binibetan 1. Mana dulu? 3 tambah 4 tadi kan? 4 tambah 1. Iya, yang tadi. Menembo, binibetan keempat, mau tambah kedua ringannya. Jadi 6. Tambah tuh. Iya, balita. Iya. Sudah saya bilang. Sudah tentu. Ada bilang kan? Tuh dia ada tambah tuh 1. Apa? Tambah tuh 2. Anak 1. Binibetan kayuran bawah. Oh belum ada jauh sekali. Binibetan atas. Baru 1. Mau datang. Kayuran atas 1. Kawan atas ada. Baru 3. Jadi kayuran bawah ada 1. Kader 4. Malam belum ada kamu. Yang baca mana? Rupiah kader berapa tadi? Kader 3. Kader 3. PKK 1. PKK putusan PKK. Oh iya. Sarjana terapan gizi sebagai subkoordinator sumber daya manusia kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Dan disampaikan selamat datang kepada para hukum tua Kecamatan Lamongan Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lamongan Selatan dan juga yang mewakilinya, dan seluruh kader yang boleh hadir pada siang hari ini. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sehat? Kuat? Kalau udah pelatihan begini mesti kuat, sehat. Bagaimana menjadi tim pelaksana dalam pemberian ini? Sehat-sehat, mesti sehat-sehat. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Manembo, Dr. Hanif Abdelati. Yang saya hormati ahli gizi dengan Ibu Imelda Desa Sarjana Terapan. Dengar baik-baik pertemuan sahabat yang pelaksana tanya standar gizi dan tabel gizi. Yang saya hormati seluruh ketua tim penggerak PKK yang hadir. Nah, ada ketua mana ketuanya? Ketua Manembo ada. Ketua maunya ini dapat lihat. Itu pun ada. Oh, nah kalau bakal ibu sekarang maaf, maka saya gitu, karena ini penting sekali untuk masyarakat. Kalau datang ke wasit ada terbatas untuk atlet 1 minta terserah. Mana tuh biasa semua ada. Yang saya hormati perempuan-perempuan, betul adanya. Yang saya hormati Pak Lamat sebagai ketua tim penggerak PKK Sasa. Yang saya hormati seluruh kader yang hadir serta staf Puskesmas Manembo. Tentu hari ini memang ada banyak kegiatan yang mau setelah dokter tadi. Tentu di saat ini kurang bersyukur karena orang masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh berada di tempat ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan khusus untuk ketua dan ketua tim penggerak PKK. Seberapa kali orang minta tidak untuk hal ini seperti yang sudah diperkenalkan oleh teman sejawat saya, nama saya Imelda Desa, Sarjana Terapan Gizi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah terlihat atau bertemu dengan saya di kegiatan-kegiatan
saya hadir saat ini kapasitas sebagai ahli gizi. Karena profesi saya atau basic saya gizi, dari D3 gizi, D4 gizi, atau S1 gizi, dan saat ini sedang menempuh studi S2 kesehatan, peminatan kesehatan reproduksi, dan masuk di dalam gizi juga. Tapi saat ini saya memegang jabatan sebagai subkoordinator sumber daya manusia kesehatan di bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tapi kemudian PMT ini diberikan berapa lama? Pertama, sasaran yang pertama, balita berat badan tidak naik dan balita berat badan kurang 2 sampai 4 minggu. Tidak boleh putus, tidak mengenal hari raya, tidak mengenal hari minggu. Gelas rica Jawa, gelas belimbing yang ini tinggi 150 cc kalau isi air. Masih ada enggak? Itu agak tinggi lagi. Itu Kak gelas belimbing. Jadi ukuran itu, ukuran rumah tangga itu setengah di situ itu 50 gram. Itu maksudnya ukuran rumah tangga kalau tidak punya timbangan saat nanti meracik ini menu ini. Karena menu ini nanti kalau setuju mau baca menu yang kami sampaikan atau menu dari desa yang memudahkan bisa. Contoh begini, gula. Supaya orang juga ini bukan cuma untuk karena pelaksanaan PMT, sedikit memberikan pengetahuan. Gula 1 liter itu tidak terlalu bumbu, dia itu 8 gram. Jadi ukuran kan paling maksimalnya 1 liter 1 hari. Kalau tidak orang akan bertumbuh ke samping, itu kalori penimbunan kalori. Kalau susu bubuk 1 liter ini Kak terkait dengan ukuran rumah tangga tidak ada timbangan. Kalau susu bubuk 1 liter itu 5 gram. Orang sebagai ahli gizi tanya Pak ini Bro Niki, orang mesti tahu, mesti hafal begitu karena orang menentukan kangkung tiga ujung kangkung, kemudian ambil yang bisa dimakan itu kira-kira berapa gram nih? 60-70 gram gitu kalau orang itu bisa memahami. Jadi seperti itu. Minyak 1 sendok makan 10 gram gitu begitu. Jadi maksudnya ada contoh ukuran rumah tangga. Bagaimana tuh resep dengan gelas 50 gram? Berarti setengah gelas rica Jawa, setengah gelas belimbing. Itu maksudnya ini. Lanjut. Tadi tata laksana balita bermasalah gizi. Ini ibu hamil. Jadi ada 2 sasaran. Sasaran yang balita 3 apa? 3 bagian. Tadi toh. Ini ibu hamil. Ibu hamil itu bertujuan sama yang balita untuk memperbaiki keadaan status gizinya karena dia kan mengandung. Seorang ibu hamil itu dia perlu asupan makanan melebihi ketika dia sehat. Itu dong bilang mau pupuk dia rentang pertumbuhan itu dari ketika dia terjadi pembuahan, gitu. Menghitung 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan 9 bulan 9 kali 720 hari setelah dia lahir sampai 2 tahun 270 hari jadi total 1000 hari pertama kehidupan dari saat janin. Jadi meningkatkan status gizi ibu dan bayi yang dikandungnya. Itu tujuan untuk pemberian. Tapi yang seperti apa dulu sasaran bumil yang bermasalah gizi dan energi kronik. Bagaimana pada tahu itu ibu kadar kekurangan energi kronik? Pada tahu bagaimana? Ukur pernah enggak tidak tahu ukur ini lingkaran atas pakai itu kita lihat itu. Jadi kalau kata dia ukur dia ke lingkaran atas, kemudian DP ukuran menunjukkan di bawah 23,5 cm, itu dikatakan ibu hamil beresiko ibu hamil mengalami gangguan kesehatan. Itu. Kedua, ini baru ibu hamil kekurangan energi kronik nih, dia penentuan indikator ini. Kedua hitung indeks massa tubuh. Susah lagi menghitung indeks massa tubuh dengan ukuran 3 bulan bersomonata.
Ini baru melaksanakan. Bagaimana menghitung indeks massa tubuh? Kalau dikatakan dia sasaran, jadi serahkan ke dulu Pak, teman-teman puskesmas. Tapi boleh juga sedikit tambah wawasan yang punya HP Android, coba cari rumus di situ. Ukur tinggi badan ibu hamil, berat badan, jadi berat badan bahagi tinggi badan kali tinggi badan. Kalau kata dia P hasil ada di 18,5 ke bawah, dia dikatakan ibu hamil mengalami masalah gizi. Itu sebenarnya, tapi nanti kali lain mudah-mudahan kalau diundang. Jadi itu sasaran pertama itu untuk ibu hamil. Agak sedikit terlibat menentukan kalau tidak ada data, nanti serahkan ke bidan. Gitu? Untuk ibu hamil yang kekurangan energi kronik. Baru sasaran yang kedua, ibu hamil resiko kekurangan energi kronik. Dia cuma cukup saja ukur lila. Kalau berlingkar lengan atas di bawah 23,5 jadi sasaran. Jadi update ilmu bagi ibu sekarang. Kalau cuma lila belum tentu dikatakan dia bumil KEK. Kecuali kalau seukur dia indeks massa tubuh itu dia dari juknis ini. Dia baru dikatakan beresiko kekurangan energi kronik. Jadi itu dua sasaran di balita 3, ibu hamil 2. Membingungkan nanti dengan waktu yang sependek ini semua habis 2023. Minta data juga sama yang Pak Cuman bilang tadi. Data ibu hamil supaya terjangkau semua. Mana yang bermasalah itu akan dijadikan sasaran pemberian. Prinsip, lanjut prinsip. Terus, ya prinsip sama dengan balita. Berupa makanan lengkap. Selamat datang, teman. Sekerja dari Dinas Kesehatan Pak Buyung kasih materi. Dia kira Pak Buyung mau datang nanti sore, jadi kita ulur-ulur waktu Pak. Jadi begini, sama prinsip pemberian TMT balita dengan ibu hamil. Bisa diberikan makanan lengkap, bisa makanan kudapan. Itu dia prinsip. Jadi semua tetap sama. Lanjut. Cuman DP waktu pemberian TMT kepada ibu hamil itu yang beresiko kekurangan energi kronik dan bumil yang kekurangan energi kronik itu lebih panjang. Bisa sampai 120 hari. Cuman kan ini anggaran cuma mau habis di tahun 2023 akhir. Jadi paling tinggi itu 90 hari untuk seorang ibu hamil. Cuma 190 hari, padahal dia 120 hari. Nanti ke depan nanti. Dia lebih panjang di pemberian. Lanjut saja. Terus penyelenggaraan TMT. Terus. Ini anggaran ini dari pusat langsung ke puskesmas. Dia ada anggaran balitanya sekian, ibu hamilnya sekian, dia jasa pengelola ada, DP pembiayaan administrasi ada, tapi DP teknisnya di puskesmas. Jadi ada anggaran itu. Tapi tidak bisa menjangkau semua balita di wilayah puskesmas wilayah desa Bapak Ibu gitu. Lanjut. Terus saja kurang berapa hari sebelum Natal? Berapa bulan? Masih berapa bulan sebelum Natal? Kurang 3 bulan, nggak sampai. Kurang 2 bulan lebih. Di sini ada cookies yang menjadi referensi nanti membuat cookies Natal yang sehat. Ada di sini cookies krim supaya nanti kita mau kasih apa ibu-ibu merasa itu cookies itu maksudnya mau dapat satu toples. Ini ada dari resep yang bisa menjadi acuan untuk penyelenggaraan di TMT berbasis pangan lokal. Benar apa? Jadi ada beberapa resep yang kami bisa sampaikan ini supaya Pak Camat bilang tadi jangan cuma menonton kacang hijau, bola kacang hijau, jangan cuma kasih telur, jangan cuma kasih susu. Tapi ini resep ini menu ini yang bisa dikatakan dia menu sehat. Paling terakhir. Jadi contoh ini bubur ikan jagung. Dulu kan ada kan sekarang cuma bubur putih kasih telur. Seorang modifikasi bubur putih pakai ikan, pakai ikan biru manis kan banyak. Jadi kalau beras itu kan ada di sekitar kita, itu kan bahan makanan. Kemudian ikan kan mudah didapat, susah nggak di sini dapat ikan? Nggak dong? Jadi maksudnya itu pangan lokal yang ada di sekitar kita yang mudah dijangkau. Kemudian pakai ikan biru.
Ini resep ini dia ukuran bahan soal kandungan gizinya sesuai dengan anak usia 6 sampai 8 bulan. Boleh ini tolong terapkan di keluarga tolong sendiri supaya nanti akan terbiasa dengan resep-resep yang sudah dimodifikasi. Jangan sampai monoton begitu terus, jangan sampai cuma pola macam itu terus. Bisa menggunakan resep ini jadi cara buat soada khusus untuk anak usia 6 sampai 8 bulan. Lanjut. Ada juga kami memberikan jadi terbiasa makan sayur. Itu harapan kami dari pemberian PMT lokal. Jadi bahan makanan di sini nasi itu beras muda ada, telur ada, ikan kembung ada, ikan oci ada, ikan apa? Tude. Ikan tude ada banyak di sini dan lain sebagainya. Sayuran, sawi hijau itu apa? Pisang kodok, calisian dan lain sebagainya itu. Jadi yang ada di sekitarnya orang modifikasi, jangan cuma nasi dan ikan, nasi dan telur campur dengan sayur supaya sejak ini dong terbiasa. Seorang anak dia menyebabkan nafsu makannya berkurang ketika dia lepas 1 tahun. Banyaknya yang begitu. Kenapa? Pertama, terlalu dini, terlalu cepat diperkenalkan makanan. Masih di bawah 6 bulan suka saya makan. Hal kedua, terlambat memperkenalkan makanan. 9 bulan, 10 bulan baru belajar kasih makan. Itu dia faktor pemicu. Jadi ini resep yang kedua ini, nasi tim ikan telur sayuran itu cocok untuk anak usia 9 sampai 11 bulan, tapi sesuai dengan sasaran tadi. Lanjut. Nugget sayuran, jangan itu nugget di rumah ini orang bikin seperti ini. Ini bahan makanan ini kalau mau kasih nanti tim pelaksana harus olah, bukan beli yang sudah jadi. Enggak, jenis begitu. Jadi nugget sayuran, resep ada, jadi cara buat ada, dan ini mudah. Mudah enggak ini nugget sayuran? Mudah. Ini bentuk makanan kudapan atau udah jajanan. Lanjut. Ini tim ikan Manado. Nasi tim toh, di sini ada jagung muda, ada jagung manis dan lain sebagainya. Ada labu kuning apa udah? Sandiki. Banyak tuh di sini sandiki. Ada enggak? Ada tomat dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu referensi resep nanti kalau mau digunakan, karena ini lengkap dia dengan zat gizi dan lengkap dia bahan makanan. Lanjut. Pepes tahu, biasanya itu cuma tahu isi, tahu goreng, atau pepes ikan. Coba perkenalkan sejak dini makanan ini kepada anak, supaya dia nanti kalau dia dampaknya nanti setelah lepas balita, usia sekolah remaja, dia suka makan sayur. Jadi seperti ini ada resep nanti kalau mau ambil nanti di kopi. Lanjut. Omelet mie ceria, jangan cuma kasih tadi apa kita bilang nasi putih yang instan. Buatlah sesuatu resep yang bisa membuat variasi menu makan supaya tidak bosan. Pacangan ini jangan cuma kasih kacang hijau itu terus boleh. Ini resep. Lanjut. Stik ikan tambah sayuran renyah, dia cocok untuk anak 2 sampai 5 tahun. Karena anak balita itu dia pergi dia bertumbuh gatal, gitu. Dia suka makan yang keras-keras. Kasih bubur pasti dia cuma makan sedikit. Buatlah seperti ini, stik ikan tambah sayur renyah. Tambah sayur renyah supaya katu perkenalkan makanan itu sayur itu, gitu. Kalau bisa mau dibuat, tapi DP bahan makanan ini gampang, mudah didapat. Tidak jauh-jauh mau beli di Multimart atau lain sebagainya. Terus lanjut. Kroket tempe bayam. Boleh enggak? Sedang orang sendiri bisa lakukan di rumah masing-masing, keluarga masing-masing untuk memakan seperti ini. Jadi di sini ada sayuran. Ini resep ini nanti saya dibuka besok di Polres dalam kita untuk demo makanan sehat kepada balita dan keluarga. Salah satu ini yang telah akan mau demonstrasikan untuk besok di Polres. Kegiatan HUT Bayangkari atau apa itu, salah satunya ini kroket bayam atau tempe bayam.
Biasa kan selalu goreng kroket kentang, sama yang perkedel isi kentang. Tapi ini dia isi bayam, ada daging cincang, ada daging ayam, bisa mau tambah di situ. Ada kentang, ada wortel, ada sayur di dalamnya, bayam dan lain sebagainya. Itu dia komplit. Lanjut. Terus ini kita bilang referensi orang nanti sama yang kutain cookie sawi. Bisa membayangkan ini cookie sawi? Supaya nanti kalau mau masuk tahun depan Januari, Februari, mau mengurangi kunjungan di puskesmas, mau hipertensi, banyak yang tekanan naik karena makan cookies mentega. Ya toh? Jadi seperti ini resep nanti kalau mau diterapkan atau ada dia di gambaran patokan resep lain, tapi harus lengkap, harus ada sayur, harus ada buah atau sayur atau buah, ikan, nasi atau bahan penukar lainnya. Itu yang paling penting. Jadi restoransi bagi orang semua ketika orang dibentuk jadi tim pelaksana pemberian PMT berbasis pangan lokal. Boleh? Ada yang mau bertanya? Karena Pak Buim juga mau sambung. Ada yang mau bertanya? Sudah secukup ini. Kalau mau bertanya di wilayah puskesmas Manembo masih di bawah, sehingga ini lagu ini bisa menjadi satu motivasi, satu edukasi buat orang menyampaikan kepada balita masyarakat di sekitar orang di wilayah posyandu. Ada yang pernah dengar ini lagu? Orang cuma mau menyanyi lagu Burung Kakak Tua. Tahu gak? Tapi ada lirik kan, bukan burung kakak tua, cuma nadanya burung kakak tua. Atau paling bawah ada. Nah, jadi ini kaitan dengan ASI eksklusif. Orang mau menyanyi lagu payudara. Ada yang pernah seperti itu. Cuma burung kakak tua. Silakan undang Ibu Kadek mau berpartisipasi. Bapak Kuntua, hari diundang Pak. Supaya dari kata rame ini, mari Pak, silakan. Pak Ketua mau berpartisipasi. Mari Ibu Ketua tim penggerak PKK yang hadir dan nanti buka sini. Lagu ini mudah. Silakan Bapak Ketua, mari silakan. Kecil, payudara besar. Payudara besar, kecil atau besar? Kecil atau besar? Setor besar. Semua ada ASI. Semua ada ASI. Hisap 3 kali. Hisap yang dalam. Hisap yang dalam. Hisap 3 kali. Hisap yang dalam lagi. Hisap yang dalam. ASI pasti keluar. ASI pasti keluar. Ibu jadi senang. Ibu jadi senang. Bapak tambah sayang. Bapak tambah sayang. Boleh? Gampang. Boleh? Ya. Ini gerakan betul-betul. Jadi ukur jangan ukuran payudara. Bapak tahu betul-betul. Ya tahu Pak Ketua. Mas jangan mencoba pulang Pak Ketua ya. Jadi boleh? Ya. Siap semua. Gampang ini lagu. Ya. Saya hitung sampai 100. Perpanjangkan. 98, 99, 100. Payudara kecil. Payudara besar. Kecil atau besar? Kecil atau besar? Semua ada ASI. Semua ada ASI. Hisap 3 kali. Semangat sedikit Pak. Hisap yang dalam ulang. Hisap yang dalam. Hisap yang ASI pasti keluar. Ibu jadi senang. Ibu jadi senang. Bapak tambah sayang.
dekat lantai. Kalau mau simpan di dekat lantai, usahakan ada dia punya rakan. Jangan langsung kontak dengan lantai, cepat busuk. Jadi usahakan dia harus minimal tinggi 30 cm supaya dia uang dingin itu jangan langsung kena di bahan panas. Lanjut, DP pengolahan. Buka tadi itu harus bersih, harus nah, ini diakibatkan karena kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Satu dari 5 rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan di tempat terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum yang bersih. Ini masih minum air yang dimasak, masih membuang air besar sembarangan. Antara kita dari mama sibuk dengan media sosial, mak sora sapu, pun itu nanti mak angkat. Nah, pakai masih mungkin baca dulu dia apa? Nah, ada yang begitu. Atau orang tua dulu mau kasih makan dia begini paling banyak om-oma. Ini bahaya om-oma ini. So ada berapa om-oma? Mau kasih makan ke DP puyut. Dia punya dulu sesuai pada DP puyut. Masih ada tuh bagi di situ? Masih ada. Entah lantaran DP sayang kepada DP cucu. Padahal sebenarnya itu hal yang salah. Pertama lagi umat Allah pakai makan pinang, beta itu bubur dan makan sudah rasa makan, dia sesuai lagi pada dia. Jadi jangan seperti itu kan? Oke. Nah, itu wilayah kerja Puskesmas Manebo, mulai dari Bintetan apa lagi? Apa desa apa lagi? Hah? Manebo apa lagi? Ate, Palamba, Bukatewon, Tubian, Kawatan, Kayuruan, ada 10. 10 desa. Ada yang di sini ada lebih kuala begini. Ada. Ini dia pakai baju cuci piring, cuci baju dan cuci dan sebagainya. Air yang tidak bersih. Ada. Ini kondisi sampah. Di Taman Selatan yang begini di perkampungan. Ini di Tampalaya. Iya. Hah? Tonggang sebelah mana itu? Jadi di Papakelan bukan di Don Ustaz. Jadi yang ada bagian dari Papakelan. Lanjut. Nah ini presentasi tentang berbasis masyarakat. Masalah tadi telah ditangani dengan SDM 5 pilar. Pilar pertama stop buang air besar sembarangan. Pilar kedua cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Pilar ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Pilar keempat pengelolaan sampah rumah tangga. Pilar kelima pengelolaan limbah cair yang baik dan aman. Nah, ini dia. Orang mana ini? Bukan orang Palamba. Atau orang beda-beda. Ada orang yang dari beda-beda, dari Palamba. Yang ada, bagus sekali. Orang berikan tepuk tangan. Itu yang kita tunggu. Semoga yang akan ada yang seperti ini. Ini orang di luar jauh sana. Yang akan memberikan contoh yang baik. Tahu kita pikir-pikir ini memang yang ada WC atau memang antara di Kobong, sorasa sekali. Nah, kok ada di Kuala kayak ini? Karena ada satu cerita di suatu tempat. Nomor berapa sahabat dari Togel itu? Cuma kita data PNSD dari kalau PDKP Entero bilang final. Ada bahagia lain om. Ini tuh WC yang WC terpadu ini. Jadi kotoran semua kesini. Ini kondisi yang sehat sih. Orang lanjut. Nah ini yang WC sehat walaupun sederhana tapi memiliki ada septic tank, ada di bangunan, ada di rumah, ada di kloset, ada di kantor.
ada air bersih. Nah, ini persyaratan pembangunan WC. Biar nyanak tehal yang penting dia ada lantai beton supaya nyanak WC kedap air, tapi mesti tersedia air yang banyak. Nyanak harus pakai tehal, oke? Tapi mesti harus ada WC penting. Jangan WC tehal pakai kloset dulu lagi, duduk mahal. Kok DP pembuangan di kuala nyanak WC penting sama dengan nyanak itu. Dibuat seperti itu. Oke, ini kan dari pembuangan jelaskan apa dia bikin CPT. Oke, lanjut. Ini sarana cuci tangan, waktu mencuci tangan yang tepat, 5 waktu. Nah, walaupun dari tempat cuci tangan ini sederhana, itu COVID baru-baru ada dari dampak positif atau orang. Orang diajar cuci tangan, diajar pakai masker. Coba kalau dia dapat COVID. Malas cuci tangan orang, malas pakai masker. Betul? Walaupun di sisi lain banyak permasalahan di COVID. Kemudian, walaupun sederhana, tapi ada di sarana tempat kita. Ini juga seperti itu, sama dengan tadi tuh, kebersihan makanan. Nah, ini air harus direbus. Air yang ada di kobong, orang bilang itu langsung tidak minum. Orang dulu jangan minum tuh air tuh dia nyanak ketir. Nyanak pernah mati. Pak tadi dulu jangan minum tuh air di Palosot sana. Kalau orang bilang kok Palosot paling suram tuh. Nyanak mati sampai sekarang. Urusan mati itu bukan orang urusan. Tapi orang menyampaikan bagaimana menjaga kebersihan supaya nyanak terjadinya sakit. Lanjut. Ini prinsip pemulasan tadi kan. Sama kan orang mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, pakai tutup saja makanan. Oke, ini juga sampah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik. Dapat menimbulkan banyak persoalan. Ibu-ibu kadang kita mengajarkan untuk sampah rumah tangga, sampah basah, sisa-sisa makanan yang sebusuk atau sayuran atau lain sebagainya, yang selama ini cuma langsung dia buang begitu, atau dia kasih makan ternak atau boleh juga seperti itu. Tapi paling bagus orang olah bikin jadi pupuk organik. Ini ada 2 jenis ember. Dia bukan sebaku pelakar apa ini, nanti pakai bau. Kau bikin lubang di bawah ini. Dari bawah kasih lubang apa ini? Kegani. Nah, jadi nanti dia mau tambah tutup seperti ini. Kau tanam di tanah, tuh sayur-sayur sisa, tulang-tulang ikan sisa yang nyadak ternak, yang nyadak anjing, yang nyadak apa di rumah, makanan busuk taruh di situ semua. Dia akan menjadi pupuk kompos dan orang suruh menjaga kebersihan. 1-2 bulan orang akan panen pupuk kompos. Lanjut. Ini dari model ada tas pupuk yang begini pun jagoan juga supaya ada penyerapan udara dengan bakteri pengurai mudah masuk. Nah ini ada pakai tapi pupuk. Ini waktu itu kita ada bikin akan di Tomohon. Ada kegiatan di Tomohon orang menang kita PKK mau demonstrasi untuk pengolahan pupuk dalam bentuk kerajinan bagian. Juara 1 orang yang buka dari yang semua. Padahal barang ini tidak ada saja pada orang baking, ada beberapa rumah tangga yang baking jadi percontohan. Jadi kita berharap kalau wilayah mana yang juga mau seperti itu, ada ibu-ibu sini yang pengurus PKK, selain kader ada pengurus PKK atau dasarisma atau sebagai pelayan khusus, ada khusus. Terapkan di forum, terapkan di jemaat. Bisa dilakukan seperti itu, lebih bagus. Akhirnya dia jadi seperti ini. Nyadak tertimbun semua di tanah, ada dari sebagian sisanya. Ini yang nanti sebentar akan dipanen. Bagian model. Mau panen dari kompos. Ini kok orang ke kampus di Kesling. Ini di kampus Kesling, orang ketua jurusan kampus ini mantan wali kota Manado.
kilometer. Waktu itu dia berkunjung ke kampus KSD di Perkami dalam rangka teknologi tepat guna ini, panen kompos. Nah, jadi seperti itu, sisa-sisa makanan ada di sini, tulang-tulang, sayur-sayur dan lain ada di sini. 2 bulan langsung jadi pupuk kompos yang baik. Tanaman yang orang tanam di kita atau di apa, ya syukur di Lamongan subur-subur di tanam. Kalau di daerah lain yang susah dikesan, jika tambah dengan pupuk kimia baru jadi. Tanaman di Lamongan cuma pakai pupuk biasa, subur-subur. Tambah dengan pupuk kompos ini lebih bagus. Artinya dia punya estetika terendapnya yang menimbulkan bau sampah tidak berkeliaran sana kemari, anjing kasih lari kiri kanan, tapi menghasilkan nilai ekonomis. Dapat pupuk, kalaupun ada ibu-ibu di Dirman Sabda mobil, jual, dapat ekonomi. Atau ajar mereka, bikin begini supaya tahu duit. Itu menambah ilmu dan menambah pendapatan di keluarga. Kalau ada anak ibu-ibu yang berminat, orang ajarkan, kita kasih tinggal di metode Pak Marto yang di Puskesmas Menembung, saya belajar. Lanjut. Ini pengolahan dengan kompos, tapi dia di dalam akan menghasilkan pupuk cair. Ada di pupuk cair. Tadi pupuk padat ya. Ini dari pupuk padat. Kalau untuk ini pupuk cair. Begini toh. Begini. Nama komposter. Nah, ini pilar kelima pengamanan di Bataya Matang. Harusnya terjaga dengan baik. Ya, terima kasih. So lewat daripada 10 menit, Ibu Bapak